Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita di paragraf yang di bawah ya, halaman 58 ya. Jadi seluruh wazan-wazan yang pertemuan sebelumnya itu semuanya dalam keadaan maklum. Bagaimana majhulnya? Nah, ini yang sedang kita bahas ya. Kalau fi'il madinya tidak dimulai dengan hamzah wasol, maka langsung dhammahkan awalnya, kasrohkan huruf kedua terakhirnya ya. Dhamma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi, dhammahkan awalnya dan kasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Nah, kalau yang dimulai dengan hamzah wasol, maka ya hamzah wasolnya didomahkan ya. Kemudian huruf ketiganya juga domahnya hamzah wasol itu karena huruf yang ketiganya domah. Jadi hamzah wasolnya ngikut domah. Lihat di sini. Wa hamzatul wasli tatba'u hadzal madmuma fil dhammi, dan hamzah wasol itu mengikuti yang didomahkan ini ya, yaitu awalu mutaharrikin minhu. Awalu mutaharrikin minhunya didomahkan, maka hamzah wasolnya ngikut domah ya. Nah, ini sebetulnya definisi mengikuti itu agak berbeda dengan logika di tempat-tempat lain dari ilmu nahwu dan ilmu shorof ya. Yang namanya mengikuti itu biasanya itu datang setelahnya ya. Seperti naat ngikutin man'ut, berarti man'ut dulu kemudian naat ya, yang diucapkan duluan adalah man'ut, kemudian yang diucapkan setelah man'ut itu adalah naat. Naat mengikuti man'ut, man'utnya domah, naatnya domah, itu definisi mengikuti ya. Dan yang namanya mengikuti ya berarti dia ya diucapkan setelah yang aslinya ya, ucapkan yang intinya kemudian ucapan yang mengikutinya. Man'ut dulu baru naat, naat ngikutin man'ut, bukan man'ut mengikuti naat, enggak. Nah, di sini dibalik ya, domah yang ada di hamzah wasol itu ternyata ngikuti domah yang ada di huruf pertama yang berharokat atau huruf yang ketiga kalau dihitung dari hamzah wasol. Jadi yang mengikuti duluan, yang diikuti kemudian datang belakangan ya, padahal biasanya yang diikuti dulu, yang diucapkan baru yang mengikuti ya, yang muncul kemudian. Dibalik di sini ya. Wa ma qabla akhirihi yakunu maksuron abadan to ya. Dan apa-apa maksudnya di situ adalah huruf qabla akhirihi, sebelum huruf terakhir, maka si huruf tersebut maksuron abadan, dikasrohkan selamanya. Baik yang ya baik yang awalu mutaharrikin atau awalunya. Ya, awaluhunya kan di situ disebutkan ya, enggak, dumma awaluhu atau dumma awalu mutaharrikin ya. Mau kata kerjanya, mau fiilnya dimulai dengan hamzah wasol ataupun fiilnya tidak dimulai dengan hamzah wasol, maka huruf yang kedua sebelum huruf terakhir, huruf kedua dihitung dari akhir ya, kita nyebutnya dengan huruf kedua terakhir ya, seluruhnya itu dikasrohkan ketika ini masih fi'il madhi ya. Takulu contohnya nusiro zaidun, Zaid ditolong gitu ya. Kemudian ustukhrija kalau sebelumnya tidak ada wa. Karena sebelumnya ada wawu, wastukhrija, bukan wa ustukhrija, bukan, tapi jadi wastukrija. Wastukhrijal malu ya. Kenapa harus ada fi'il majhul ya? Itu katanya tujuannya adalah ya, fi'il majhul itu kan begini ya, pelaku yang aslinya tidak disebutkan ya, pelaku yang aslinya tidak disebutkan.
Dan biasanya gampangnya fi'il majhul ini dibentuk dari fi'il-fi'il kata kerja yang ada objeknya. Ya, kan sudah dibahas kemarin fi'il itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Fi'il lazim itu tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ulun bihi untuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Tapi kalau fi'il muta'addi itu membutuhkan maf'ulun bihi untuk menjadi kalimat yang sempurna. Nah, fi'il majhul ini atau al-fi'lu al-mabniyu ya lil maf'uli ini biasanya dibentuk dari fi'il-fi'il yang muta'addi, fi'il-fi'il yang ada objeknya, subjek, predikat, objek. Subjeknya dihilangin, yang tersisa predikatnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Tadi kita menggunakan istilah kata kerja pasif ya. Aktif dengan pasif ya enggak. Contoh misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ya, misalkan begini. Ibu menanak nasi, ibu ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan dengan di. Ibu menanak nasi ya. Kemudian kalau dijadikan kalimat pasif, nasi ibu memasak, bukan menanak ya. Susah menanak mah ya, memasak. Ibu memasak nasi. Kalau di majhul, kalau dipasifkan nasi dimasak. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nasi dimasak oleh ibu. Nah, dalam bahasa Indonesia ibunya masih muncul walaupun menggunakan ya pendahuluan oleh ya. Muhammad anak saya memukul anak kamu. Anak saya memukul anak kamu. Kalau dipasifkan, anak kamu dipukul oleh anak saya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mau mengatakan anak saya memukul anak kamu atau anak kamu dipukul oleh anak saya, sama ya. Tokoh-tokohnya dua-duanya disebutkan. Tokoh yang memukul anak saya ada, tokoh yang dipukul anak kamu juga ada. Anak saya memukul anak kamu, anak saya ada, anak kamu ada, disebutkan di dalam kalimat disebutkan. Kemudian jadikan kalimat pasif. Anak kamu dipukul oleh anak saya. Tuh jadi dua-duanya masih ada. Ya, jadi bingung. Jadi tujuan membuat kalimat pasif dalam bahasa Indonesia itu tujuannya apa? Sampai sekarang saya nggak tahu, karena dua-duanya masih ada. Kalau dua-duanya ada, anak kamu ya dipukul oleh anak saya, ya udah sekalian aja anak saya mukul anak kamu biar lebih jelas. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, kita memilih kalimat majhul, kita memilih kata kerja ya, al-fi'lul majhul atau al-fi'lu al-mabniyu lil maf'ul. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya, yang pertama di antaranya adalah ya seperti disebutkan di syarahnya di situ. Tujuannya adalah li ta'zimihi ya min lisanika ya, untuk ya dikarenakan ya pelaku yang aslinya itu adalah agung ya. Kemudian jadi tidak disebutkan oleh lisan kita yang ya rakjel ini ya, rakjel rakyat jelata ini ya. Itu salah satu tujuannya. Atau kebalikannya, pelakunya terlalu hina ya, sehingga lisan kita itu jangan sampai mencemari gitu ya. Kalau kita ya menyebutkan pelaku yang aslinya ya, kita mencemari lidah kita sendiri dengan nyebut-nyebut orang yang hina gitu ya. Atau bisa jadi karena sudah sama-sama diketahui, sudah sangat diketahui, jadi nggak usah disebutkan lagi gitu. Atau bisa jadi tujuan untuk memajhulkan itu adalah untuk fokus ya ke naibul fa'ilnya aja. Jadi ihtimamnya itu ke si naibul fa'ilnya. Contoh misalkan ya, kutila al-mujrimu, penjahat tersebut dibunuh. Jadi titik fokusnya itu ke si penjahatnya. Bodoh amat yang ngebunuhnya siapa, mau polisi kah ya, atau misalkan mau korban gitu. Yang jelas ya si penjahat tersebut dibunuh. Jadi memang fokusnya itu bukan ke siapa yang membunuh, tapi fokusnya itu adalah si penjahatnya udah mati, dibunuh gitu ya. Kutilal mujrimu, penjahat tersebut dibunuh ya. Atau misalkan
tadi contohnya karena memang sudah maklum ya, seperti misalkan contoh wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia khuliqa al insanu, manusia diciptakan dalam keadaan lemah ya. Oh berarti ya tujuannya adalah fokus, enggak ya. Kenapa tidak disebutkan pelaku yang asli dari pekerjaan penciptaan ini yaitu Allah? Karena sudah sama-sama diketahui ya, yang melakukan ya, yang punya hak untuk melakukan penciptaan itu adalah Allah. Wa futihati sama'u fakanat abwaba, dan langit dibuka, kemudian langit menjadi berpintu-pintu. Ya, bukan berarti tidak diketahui ini siapa nih yang buka langit nih. Kenapa? Karena semuanya sudah pada tahu yang membuka langit itu pasti Allah. Yaitu ya. Atau untuk melindungi pelaku yang aslinya ya. Coba bayangkan kalau misalkan bro, anak lu dipukul bro, cepetan tolong gitu ya. Tadi dia berdarah-berdarah gitu ya. Mana. Padahal yang mukul anaknya adalah anak saya gitu ya. Tapi anak sayanya nggak disebut-sebut, karena kalau tahu anak sayanya siapa yang mukul anak gue, udah bro, yang penting anak lu dipukul, cepetan tolong deh, bawa ke rumah sakit deh gitu ya. Pas ketemu sama anaknya, siapa yang mukul kamu, sebutin anak saya, berantem gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk melindungi pelaku yang aslinya, jadi hanya disebutkan korbannya aja ya. Ya akhi ibnuka duriba ibnuka, ya akhi ibnuka durib, akhi anak kamu dipukul gitu ya. Padahal ya harus kalau menggunakan kalimat ya akhi doroba ibni ibnaka, langsung ya anaknya belum udah selesai berantem, bapaknya berantem gitu ya. Nah kalau gue pakai kalimat maklum menyebutkan anak saya, ini bapaknya bakal komplain nih, ngomel-ngomel nih ya. Ya udahlah saya pakai kalimat majhul aja, ya akhi ya duriba ibnuka, anak kamu dipukul gitu ya. Sengaja nggak disebutkan nama anak saya. Kenapa? Karena kalau nama anak saya disebutkan, nah dia bakal komplain, lu didik anak gak bisa. Wah, panjang nanti urusannya ya. Jadi udah nggak usah saya sebutkan aja nama anak saya. Itu salah satu tujuan memajhulkan. Dan ketika memilih uslub atau ya menggunakan pola kalimat majhul ini, berarti pelaku yang aslinya nggak usah disebutkan sama sekali. Berbeda dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia ya, anak kamu dipukul oleh anak saya, itu masih ketahuan pelaku yang aslinya ya enggak. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak ya, duriba ibnuka, siapa yang mukul nggak ketahuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, anak kamu dipukul oleh anak saya, ketahuan dong pelakunya anak saya ya enggak gitu. Jadi bahasa Indonesia bingung tujuan untuk memajulkan ya, untuk memfasifkan itu nggak tahu tujuannya apa ya, karena saya belum baca-baca buku-buku bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab jelas tujuannya itu apa ya, mungkin untuk melindungi gitu ya. Nah dipilihlah ya, caranya adalah ya tentunya di kepala kita tuh sebuah pekerjaan itu pasti ada yang melakukan ya. Kalau misalkan pekerjaannya memukul, berarti ada yang memukul dan ada yang benjol atau yang memar lah ya, karena dipukul ya. Nah kalau ingin menyebutkan yang melakukan memukul ya, pelaku pemukulan, nah berarti harus disebutkan di dalam lafaz kalimat, harokatnya doma, yang dipukul ya, yang memar-memar, benjol, bengok gitu ya, berarti harus disebutkan di dalam kalimat harokatnya fathah, maf'ulun bihi gitu kan. Nah kalau dimajhulkan berarti ya, misalkan kalau dalam kalimat yang biasa, doroba Zaidun hamidan, Zaid memukul Hamid gitu kan. Dun dan Zaidun hamidan. Dun ini ilmu nahu berarti ya, dun berarti pelaku, dan berarti yang bonyoknya ya. Doroba Zaidun hamidan. Ketika dimajhulkan tadi saya sampaikan, berarti pelaku yang aslinya yaitu Zaidunnya hilang dari kalimat, nggak disebutkan sama sekali. Apakah kata kerjanya tetap doroba hamidan? Apakah seperti itu? Ya udah hilangkan aja Zaidnya, doroba hamidan. Nggak bisa, karena ketika kita mengatakan doroba hamidan masih ada pelakunya yaitu dianya ini siapa? Nggak bisa ya. Tapi bagaimana dong? Ya, berarti kata kerjanya diganti menjadi duriba, dipukul. Oke, diganti jadi duriba. Duriba hamidan, nggak bisa. Kenapa?
Karena duriba ini ya, kan tadi tuh ada posisi si Zaidun tuh, ketika Zaidunnya dihilangkan kan posisinya kosong tuh. Zaidun dun itu kan posisinya kosong tuh. Nah, posisi kosong si Zaidun ini ditempati oleh Hamidan. Hamidan yang asalnya harokatnya fathatain mansub karena maf'ulun bihi, pindah tempat duduknya ke posisi yang asalnya tempat duduk yang asalnya ditempati oleh Zaidun, doma ya. Karena Hamidan duduk di kursi Zaidun yang domah, maka Hamidan menjadi Hamidun. Jadilah duriba Hamidun. Duriba Hamidun, Hamid dipukul. Ya. Hamid ketika kalimatnya menggunakan yang biasa, doroba Zaidun Hamidan, Zaidun disebutnya fa'il, Hamidan disebutnya maf'ulun bihi. Ketika dipasifkan duriba ya Hamidun ya, duriba Hamidun gitu kan. Hamid ini disebutnya fa'il enggak karena dia bonyok ya, dia benjol, dia ya kan korban ya. Duriba Hamidun, Hamid dipukul ya, Hamid kan berarti bonyok. Apakah disebut fa'il? Enggak ya, karena dia bonyok. Apakah dia disebut maf'ulun bihi? Juga enggak, karena harokatnya dhamma ya. Maf'ulun bihi harokatnya fathah ya. Oh, dia kan bonyok nih, duriba Hamidun, dia kan bonyok nih, berarti maf'ulun bihi dong? Enggak, kalau maf'ulun bihi harokatnya fathah, ini dhamma dun. Berarti apa dong? Ya berarti dia memang orang yang enggak gitu ya. Jadi dia punya istilah baru ya. Apa istilahnya? Naibul fa'ili. Naba yanubu naib. Naib itu apa sih? Naib itu adalah orang yang menikahkan kita di KUA. Bukan ya. Panaib. Ya memang dia disebutnya naib ya. Kenapa? Ya karena walinya ya gak mau menikahkan anaknya, grogi lah atau apalah, diwakilkan kepada panaib. Naib itu wakil-wakil dari orang tua ya. Ya ini mah orang tuanya nggak paham ya, nikahin anak putrinya itu kesempatan sekali seumur hidup ya, harusnya dia yang nikahin langsung, nggak usah nyuruh naib ya. Dan saya pernah jadi naib ya. Nah, jadi kenapa dia disebut naibul fa'il, wakil dari fa'il ya? Dia tidak disebut fa'il. Kenapa? Karena dia bonyok. Walaupun harokatnya harokat fa'il ya, Hamidun, duriba Hamidun, harokatnya harokat fa'il, tapi dia bonyok. Dia juga tidak disebut maf'ulun bihi ya, karena harokatnya dhammah. Maf'ulun bihi kan harokatnya fathah. Jadilah dia disebutnya tuh naibul fa'il. Kenapa disebut wakil fa'il? Karena dia duduk di kursi yang ditinggalkan, yang kosong, yang ditinggalkan oleh pelaku yang aslinya yang dhamma. Jadilah dia disebut naibul fa'il. Gitu bahasa gampangnya ya. Oke, mana barusan tuh? Wa hamzatul wasli tatba'u hadzal madmuma fil dhammi. Hamzah wasl mengikuti yang didomahkan ini ya, maksudnya adalah huruf yang ketiga kalau dihitung dari hamzah wasl dalam masalah pendomahan. Wa ma qabla akhirhi yakunu maksuran abadan, dan huruf sebelum huruf terakhir ya dikasrohkan selamanya, selalu kasroh. Takulu contohnya adalah nusiro Zaidun wastukhrijal malu, Zaid ditolong kemudian harta dikeluarkan. Selesai. Berikutnya al fi'lul mudhari'u fi'il mudhari' ya. Nah, tadi fi'il madi dibagi dua, fi'il madi ma'lum majhul atau al mabniyu lil fa'ili, kemudian al mabniyu li maf'uli. Nah, sekarang fi'il mudhari'nya ya. Fi'il mudhari'nya juga sama. Fi'il mudhari' ma'lum dengan fi'il mudhari' majhul ya. Al fi'lul mudhari'u fi'il mudhari'. Apa sih itu mudhari'? Mudhari' itu bentuknya isim fa'il dari dara'a yudari'u ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan gitu kan. Dara'a yudari'u mudara'atan gitu ya. Fahuwa mudari'un wa dzaka mudara'un gitu kan. Dara'a itu artinya apa? Dara'a yudari'u itu artinya syabaha yushabihu, menyerupai ya. Syabaha ya enggak? Syabaha yushabihu itu artinya menyerupai ya. Kenapa fi'il mudhari diberi nama fi'il mudhari yang artinya menyerupai? Karena ya, dia menyerupai ya isim fa'il. Dia menyerupai isim fa'il ya.
Kenapa? Dalam hal apa dia menyerupainya? Pertama, dalam hal susunan harokatnya. Coba aja lihat ya, harokat lawan dari harokat itu adalah sakanat, sukun ya. Ada harokat, ada sukun. Jadi sukun itu bukan harokat ya, harokat itu bergerak, sukun itu diam ya. Jadi sukun itu sebutkan harokat, fathah, kasrah, dhamma, sukun. Ya salah tuh. Sukun dimasukin ke harokat, diam adalah bergerak, enggak ada ya. Masa diam adalah bergerak, bingung ya. Gitu ya. Jadi atau anak haroki ya, emang ya aneh harakotnya fathah, kasrah, dhamma gitu ya. Nah, kenapa dia disebut mudhari musyabih? Karena dia menyerupai isim fa'il. Contoh misalkan begini ya. Yaktubu, yaktubu, yaktubu. Kalau kita ngelihat kombinasi ya tanda baca dari yaktubu, ya aktubu, berarti fathah sukun harokat sukun harokat harokatnya enggak, harokat sukun harokat harokat. Nah, isim fa'il juga sama ya. Isim fa'il dari yaktubu kan katibun, katibun, harokat sukun harokat harokat. Yaktubu, harokat sukun harokat harokat. Katibun, harokat sukun harokat harokat, sama ya enggak. Yastaghfiru ya, kita cari yang panjang sekalian ya. Istaghfaru yastaghfiru, yastaghfiru, yas harokat sukun, tag harokat sukun, firu harokat harokat. Sekarang isim fa'il dari yastaghfiru, mustaghfirun, mustaghfirun, harokat sukun harokat itu sama. Makanya kenapa fi'il mudhari disebut fi'il mudhari? Karena kombinasi harokatnya menyerupai kombinasi harokat isim fa'il. Terus yang kenapa dalam hal menyerupainya dalam masalah apa? Ya tentu saja dalam masalah mu'rabnya ya, karena hukum asal dari fi'il itu mabni ya. Al aslu fil af'al al bina ya, wal aslu fil asma al i'rab. Hukum asal dari fi'il itu mabni. Ketika ada fi'il yang menyerupai isim, jadilah mu'rab gitu, dan seterusnya dari kitab-kitab yang gede. Fi'il mudhari ya. Wa ammal mudhari'u, adapun mudhari, fahuwa makana fi awalihi ihdaz zawaidil arba'i, yaitu ya fi'il-fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf tambahan. Ada salah satu dari huruf-huruf tambahan yang 4. Apa? Yang pertama adalah hamzah ya. Hamzah yang bagaimana? Hamzah yang artinya yang memberikan makna saya. Bukan hamzah yang memberikan makna ya fi'il madi af'ala. Af'ala kan ada hamzahnya ya enggak? Af'ala itu ya, hamzah yang ada di af'ala bukan memberikan makna saya. Karena seluruh fi'il madi af'ala itu ada hamzahnya. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat itu ada hamzahnya semuanya. Jadi bukan saya semua. Masa af'ala saya, af'alu saya, nggak mungkin. Tapi yang dimaksud dengan hamzah di sini adalah hamzah yang memberikan ya makna saya. Apakah huruf mudhari'ah ini adalah fa'ilnya? Bukan. Di judulnya aja huruf. Kita nyebutnya kan, lihat, huruful mudhari'ati. Huruful mudhari'ati, huruf-huruf yang ya masuk ke fi'il mudhari, huruful mudhari'ah. Berarti bukan fa'il. Kenapa? Karena fa'il itu isim, ya enggak? Ya fa'il ya kalau di ilmu balaghah disebutnya musnad ilaih, dan musnad ilaih itu pasti isim ya. Jadi seluruh fa'il itu adalah isim ya. Fa'il dalam hal fi'il, fa'il maf'ulun bihi ya. Fi'il, fa'il maf'ulun bihi. Fi'il ya, kalau kata ada 3 yaitu isim, fi'il, huruf ya, maka pelaku dari fi'il, fa'il itu pasti isim, maf'ulun bihi pasti isim. Gitu ya. Ya kalau nggak dihitung masdar muawwal itu nggak dihitung ya. Ya. Nah, fa'il itu pasti isim, sedangkan huruf mudhari'ah adalah huruf. Isim itu bukan huruf bukan isim, beda lagi. Berarti huruf mudhari'ah yang ada di awal itu bukan fa'il. Kenapa? Karena fa'il harus isim, sedangkan huruf mudhari'ah adalah huruf biasa.
huruf temannya huruf jar, seperti itu. Kemudian berikutnya, dalam gramatika bahasa Arab, fa'il itu selalu muncul setelah fi'il, fa'il gitu kan. Kalian kan senangnya fi'il fa'il maf'ulun bihi, fi'il fa'il maf'ulun bihi. Dikasih kalimat fi'il maf'ulun bihi fa'il puyeng, dikasih kalimat fi'il jar majrur fa'il maf'ulun bihi puyeng gitu ya. Kalian kan seperti itu biasanya, ya enggak? Kalian tuh pengennya tuh contoh kalimatnya itu adalah ya daraba Zaidun Muhammadan, berantem aja terus ya. Gitu ya. Jadi huruf mudhari'ah itu yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah nun. Jadi kalau huruf mudhari'ah hamzah ini yang memang istilahnya tuh sering membuat para pemula itu suka ketuker ya. Apakah hamzah di situ tuh karena apakah di situ hamzah domir saya? Apakah di situ hamzah ya tambahan dari wazan af'ala? Atau jangan-jangan hamzah di situ tuh adalah hamzah istifham, pertanyaan. Ya. Misalkan di situ ada hamzah, kemudian sin, ya, kemudian atau misalkan ada hamzah, qaf, kemudian ro, kemudian hamzah. Apakah di situ ya akroa membacakan? Kalau qoro'a kan membaca, kalau akroa kan membacakan. Apakah di situ akroa? Apakah di situ ya akrou, ana akrou? Ya, kalau akroa berarti huwa akroa, dia membacakan. Atau akrou, saya sedang membaca, ya, fi'il mudhari dari qara'a. Atau bisa jadi aqra'a, apakah dia membaca? Puyeng loh. Karena kalau sudah gundul tulisannya sama semuanya, ya. Apakah dia aqra'a, ya, Hamidun, ya, kitabahu Muhammadan. Hamid membacakan kitabnya kepada Muhammad. Qara'a muta'addi satu, ketika dimasukkan ke aqra'a menjadi muta'addi dua maf'ulun bihi. Aqra'a membacakan. Atau ana aqra'ul kitab. Ana aqra'ul kitab. Aqra'ul kitab, saya sedang membaca kitab. Atau aqra'a Hamidun kitabahu, apakah Hamid membaca kitabnya? Nah, ini kalau sudah gundul tulisannya sama semua. Terus kalau sama semua bingung dong. Ya disitulah ya serunya itu di situ. Kalau antum bingung berarti ya antum udah bener berarti belajarnya ya. Kemudian nun. Nah kalau nun ini nggak bakal ketukar dengan manapun. Kalau ngelihat oh ini kata kerja nih dimulai dengan nun nih, berarti fi'il mudhari ya. Karena tidak ada fi'il fi'il madi yang dimulai dengan nun ya. Kecuali memang huruf aslinya adalah nun ya. Gitu ya. Kemudian ta. Ya, nah, ta ini bingung nih antara ta fi'il yang menunjukkan ya fi'il mudhari dengan ta yang menunjukkan fi'il madi itu terkadang bisa mirip, gitu ya. Seperti misalkan ya seperti misalkan misalkan seperti takarroma misalkan ya, takarroma. Apakah takarroma? Apakah tukrimu gitu ya, ini mirip nih, ada beberapa kemungkinannya ya. Kemudian ya, nah kalau ya itu pasti fi'il mudhari ya, kecuali ya memang huruf pertamanya atau fi'ilnya adalah huruf ya, bisa samar ya. Ya ijma'uha qauluka, dikumpulkan oleh perkataan kamu apa, anaita atau ataina atau na'ti ya, ada hamzahnya, ada nunnya, ada ta'nya. Anita, saya seringnya Anita ya, kenapa ya, teman saya waktu SD gitu ya. Fal hamzatu lil mutakallimi wahdahu, ada wahdahnya nih ya, bahaya nih ya, hizbi hamzah ya untuk mutakallim ya. Hamzah ini hamzah yang di awal fi'il mudhari ya. Hamzah yang ada di awal fi'il mudhari itu untuk mutakallim. Mutakallim itu apa sih? Isim fa'il dari takallama, mutakallim. Takallama, yatakallamu, takallum, mutakallim, mutakallam. Jadi mutakallim itu adalah orang yang berbicara. Ya. Kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah orang pertama. Ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu kan. Orang pertama, antum tahu artinya, orang pertama adalah yang berbicara. Siapapun yang ngomong dia orang pertama. Orang kedua berarti yang mendengar orang pertama, ketiga. Orang kedua adalah orang yang mendengar orang pertama berbicara. Orang ketiga apa? Orang ketiga adalah yang merusak hubungan orang pertama dan orang kedua. Orang ketiga tuh berarti nggak ada di situ, ya.
Lil mutakallimi wahdahu, untuk ya si pembicara sendirian. Wa nunu lahu, dan nun itu lahu itu berarti untuk lil mutakallim ya. Wa nunu lahu idza kana ma'ahu ghairuhu. Nah, lihat ini bagus nih ya. Jadi tidak langsung disebutkan nun lil mutakallimina ya. Kenapa tidak disebutkan wa nunu lil mutakallimina? Semua kitab-kitab nahwu dan shorof selalu menyebutkan nun, domir nahnu, baik nun atau domir nahnu atau na ya. Disebutnya itu dengan lil mutakallim ya, wa ma'ahu ghairuhu, mutakalim untuk mutakalim, tapi bersama dia ada selainnya 2 orang. Jadi nahnu itu mulai dari 2 orang, 3 orang itu menggunakan nahnu. Kenapa disebutnya dengan mutakalim? Karena ketika kita menggunakan ya kata ganti kami, yang ngomongnya tetap 1 orang loh. Ya, coba misalkan begini dia. Siapa kalian? Kami adalah mahasiswa baru. Yang ngomong berapa orang? Yang ngomong itu 1 orang. Ya, yang ngomong itu 1 orang. Tapi bersama dia, di belakang dia itu banyak orang. Selain dia itu ada. Tapi tetap dia disebutnya tuh lil mutakalim. Kenapa? Karena yang ngomongnya itu 1 orang. Bukan lil mutakallimina. Kalau lil mutakallimina itu berarti yang ngomong banyak. Siapa kalian? Kami adalah mahasiswa baru. Kor ya, nggak gabung, nggak pernah seperti itu ya, nggak. Kami adalah, yang ngomongnya 1 orang, tapi dia atas nama banyak orang ya. Nah, ini yang disebut dengan lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu ya. Untuk mutakalim dan yang bersama dia selain dia ya. Wa ta'ulil mukhatabi mufradan, dan ta yaitu untuk lawan bicara mukhatab, dari khataba yukhatibu ya. Kemudian fi'al khitab atau mukhataba. Kemudian isim fa'ilnya adalah mukhatibun ya. Kemudian isim maf'ulnya adalah mukhatab. Jadi mukhatib itu sama dengan mutakalim sebetulnya. Mukhatib itu kan berarti yang ya mengucapkan khutbah, berarti yang ngomong. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau gampang ya, ana lil mutakallim, anta lil mutakalam gitu harusnya ya. Atau ana mukhatib, anta mukhatab gitu harusnya. Cuman dibedakan istilahnya ya. Biar apa? Ya biar bingung, biar antum bingung. Seru kan kalau lihat antum bingung tuh ya. Ini kalau ngajar kayak begini nggak kelihatan wajah-wajah bingung di depan saya ya, nggak terlalu asik ya. Tapi kalau ngajar langsung ya, ngajar shorof kelihatan dia muka-muka pucat, kuning, bingung tuh kelihatan ya. Kalau kayak gini nggak seru ya. Wa ta'u lil mukhatabi mufradan, dan ta itu untuk yang domir mukhatab, domir anta di depan ya, di depan kita 1 orang. Au musannan au majmu'an muzakkaron kana au muannasan lil walil ghaibati. Nah, sampai situ sebelum walil ghaib. Jadi ta ini untuk lawan bicara orang yang kedua, 1, 2 ataupun banyak, laki-laki dan perempuan. Berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini kan orang kedua ya, enggak? Yang ada di depan kita itu berarti orang kedua. Dan camkan baik-baik ya. Setiap kalimat yang kalian susun, asumsinya adalah 2 orang ya. Misalkan kalian coba susun kalimat, kemudian kalian membuat sebuah kalimat ya. Ana azhabu ilal masjidi, ana azhabu ilal masjidi. Nah, ketika kalian mengucapkan ana azhabu ilal masjidi, berarti kalian itu sebagai mutakallim karena kalian yang ngomongnya, dan di depan kalian itu pasti ada mukhatabnya. Selalu minimalnya itu 2 loh ya. Di tempat kejadian obrolan itu minimalnya 2. Jadi kalau sendirian ana azhabu ilal masjidi, itu berarti kalian kalau tidak ada mukhatabnya ya, berarti kalian ngomong sama tembok, sama tiang ya. Setiap ucapan, setiap kalimat yang ada di dalam bahasa Arab selalu ada mutakalim dan selalu ada mukhatab ya, selalu ada mukhatab walaupun sedang membicarakan orang yang ketiga ya. Zahaba Muhammadun ilal masjidi, zahaba Muhammadun ilal masjidi. Karena yang mengucapkan kalimat adalah saya, berarti saya mutakalim ya.
karena sedang membicarakan Muhammad tidak ada di situ, berarti Muhammad adalah domir ghaib. Nah, kalimat yang saya ucapkan ini untuk siapa? Pasti untuk orang yang ada di depan saya. Nah, itulah mukhatabnya ya. Nah, mukhatabnya satu orang laki-laki berarti anta, dua orang laki-laki antuma, ya, tiga orang atau banyak laki-laki majmu'an berarti antum, ya, kemudian muannasnya berarti anti, antuma, antunna. Dan ternyata si huruf ta yang ada di fi'il mudhari juga lil ghaibatil mufradati wali musannaha, untuk domir yang ghaibah, ya, orang ketiga. Ghaibah perempuan, ya, orang ketiga perempuan satu orang berarti domir hiya. Wali musannaha, dan untuk musannaha-nya kembali ke ghaibah, ya. Dan untuk musanna, ya, ghaibah dua orang, ya, untuk dua orang ghaibah berarti hiya dengan huma. Huma yang perempuan, ya, bukan huma yang laki-laki, ya. Kemudian wal ya'u lil ghaibi al mudzakari mufradan kana au musannan au majmu'an, dan ya untuk, ya, orang ketiga laki-laki satu orang, dua orang ataupun banyak, huwa, huma, hum, selesai. Dan satu lagi wali jam'il muannasatil ghaibati, dan untuk jamak muannas ghaibah, perempuan banyak orang ketiga, ya, berarti domir hunna. Nah, berarti kalau kalian menghafalkan kata kerjanya dengan, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, kalian pasti menghafal domir tuh dimulainya dari domir huwa, huma, hum, ya. Bisa saya sampaikan, bahkan bisa saya pastikan seluruh pengajar bahasa Arab yang ada di Indonesia, 10 menit lagi, ganggu aja, ya, jadi buyar nih, ya. Seluruh pengajar bahasa Arab yang ada di Indonesia pasti mengajarkan domir itu dari domir huwa, selalu menggunakan pola huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antun, anahnu. Kenapa? Karena, ya, fi'il itu seperti itu, ya. Fi'il madi itu dimulai dari domir huwa. Kenapa fi'il madi dimulai dari domir huwa? Ini kemarin sudah saya sampaikan, ya. Kenapa? Karena domir huwa itu yang paling murni, belum ada tambahannya, murni dia. Padahal kalau kita ngelihat, ya, ke urutan, ya, mana yang paling makrifah dari seluruh domir, bahkan pemimpin para domir itu siapa sih? Huwa, huma, domir kan ada 14. Bahasa Indonesia aja domirnya nggak nyampe 14, ya nggak? Bahasa Indonesia domir itu kata ganti dalam bahasa Indonesia itu cuma 6. Aku, kamu, dia, ya. Kemudian kami, kalian, mereka, cuman segitu, ya. Karena tidak dirinci, kalau dalam bahasa Arab itu dirinci sampai 14, ya, huwa, huma, hum. Nah, padahal kalau kita ngelihat ke urutan, ya, yang paling utama dari domir, ya, a'rafud dhamair itu yang mana? Domir yang paling ma'rifah itu yang mana? Domir ana. Domir ana tuh itu, ya, domir-domir yang lain itu pecahan, ya, cabang dari domir ana. Kenapa? Karena semua orang itu tahu domir ana tuh yang mana. Kalau saya mengatakan ana, ya, ana jamilun, gue ganteng, semua orang itu pasti tahu, ya, yang dimaksud dengan ana tuh yang mana. Oh, berarti ketika saya mengatakan ana jamilun, berarti dia sedang ngomongin dirinya sendiri. Semua orang pasti, nggak harus dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia juga sama. Saya, aku, berarti orang, oh, aku tuh berarti dia sendiri, ya. Aku sudah makan, apakah kamu sudah makan, gitu, ya. Nah, kalau yang lawan bicaranya waras, ya, oh, berarti dia nanyain saya udah makan apa belum, itu kan. Oh, aku belum makan. Ya kan begini, aku sudah makan, apakah kamu sudah makan? Kemudian dijawab, ya, aku belum makan, gitu, ya. Aku belum makan. Aku kan sudah makan, kok belum makan sih, gitu, ya. Paham nggak? Nggak, syukur nggak paham. Jadi siapapun yang ngomong berhak menggunakan kata aku, ya. Aku sudah makan, apakah kamu sudah makan? Kemudian dijawab, ya, oh, aku belum makan. Gimana sih? Yang namanya aku itu udah makan, gitu, ya. Gak bisa seperti itu. Jadi ketika mengatakan aku, semua orang tahu pasti, ya, dia sendiri, ya. Nah, domir juga sama, ya. Kemudian wahadza yasluhu lil hali, bersambung, ya. Dan ini fi'il mudhari
dan seterusnya itu nanti pertemuan berikutnya. Waktunya sudah habis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.